Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah al-qadu Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Wa qala aidan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma takafa azwajuhu min fa'lihi. Muttafaqun alaih. Anak-anakku sekalian, serta kuliah subuh yang membanggakan, alhamdulillah di hari yang ke-19 di bulan Ramadan kita masih diberikan usia oleh Allah, diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufiknya sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kegiatan rutin kuliah subuh. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, dan segala kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal sholih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subuh terakhir dalam kegiatan kuliah subuh hari ini, ya, menjelang hari ke-20 atau 21 Ramadan, ada satu tema khusus kaitan dengan bulan Ramadan. Judulnya adalah i'tikaf. I'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Nulisna i pakai corak di luhurnya, i'tikaf, T-I-K-A-F, i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tas tulis dulu hadisnya ya. Seperti biasa, tarjamahnya saja dulu karena kalian belum bisa tulis Arab ya, belum mendikte hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu. Abu Hurairah RA radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya titik dua tanda kutip, barang siapa
yang melaksanakan qiyam Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, Q-I-Y-A-M, qiyam Ramadan, boleh dalam kurung sholat, di malam hari. Sholat di malam hari dalam kurung ya, qiyam layalihi. Qiyam Ramadan itu di sininya adalah qiyam layalihi, sholat di malam harinya, talian bil Quran, sambil membaca Al-Quran. Sambil membaca Al-Quran. Terus kurung tutup, dengan penuh keimanan, tasdiqan biwa'dillah lisawabihi, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ikhlas. Terus maka akan diampuni baginya, dosa yang telah lewat, dosa yang telah berlalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Titik tanda kutip, hadis riwayat Bukhari Muslim, HR Bukhari Muslim, H.R. Bukhari Muslim. Jangan dulu berhenti, lanjut. Garis baru di dalam hadis yang lain, cekap ini tuh ayat ini spesna hiji deui nya hadis itu deh. Dalam hadis yang lain masih diterima dari dari Aisyah ya, diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis lain diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Naon iktikaf teh? Dalam kurung atau sok dalam kurung. Berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Untuk beribadah. Sampai itu yang sederhananya. Dalam kurung berdiam diri di masjid untuk beribadah. Bisi naros naon i'tikaf teh? Berdiam diri di masjid untuk beribadah. Baik, kurung tutup. Lanjut,
pada 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Naon wafat teh? Naon wafat? Maut. Kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Koma. Kemudian istri-istri Nabi, istri-istrinya, kemudian istri-istri Nabi beriktikaf juga setelah wafatnya Rasul. Setelah wafatnya Rasul. Titik HR Bukhari Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaihi. Tos. Jelas? Yang terlewat mohon lihat ke temannya, nanti tulis pilih kamu. Dan sekarang dengarkan penjelasannya. Naon judulnya teh? Temana teh? I'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis nomor 256 halaman 436 di dalam kitab Ibadatul Ahkam, ya, Syarah Bulughul Maram juz yang kedua, dimuat sebuah hadis kaitan dengan qiyam Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, menghidupkan Ramadan di malam hari dengan berbagai aktivitas ibadah, baik itu sholat, baca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan sebagainya. Ya, qiyam Ramadan itu qiyam layalihi taliyan bil Quran au musolliyan. Ya, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca Al-Quran atau sholat. Ya. Dasarnya itu adalah iman, percaya terhadap janji Allah bahwa Allah akan memberikan pahala bagi orang yang beribadah. Yang kedua, wahtisaban, dan penuh keikhlasan. Cik bade i'tikaf ka masjid teh dolongan teh naon, nah karena Allah, semata-mata karena Allah atau karena ada hal lain. Ulah kieu, saya mereka masjid i'tikaf naon maksudna? Supaya cepat dijemput jalmi soleh, we nu eta rajin cenah i'tikaf soleh. Itu tidak termasuk. Jadi dasarnya dua, kamu berangkat ke masjid, diam di masjid, sholat, baca Quran dan sebagainya dari berbagai macam ibadah, niatnya adalah semata-mata karena Allah dan iman bahwa Allah akan memberikan pahala bagi orang yang melakukan amal ibadah atau amal kebaikan. Maka janjinya di sini kata Rasulullah dalam hadisnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan diampuni dosanya yang telah
lalu semua dosa-dosanya akan diampuni kecuali dosa syirik. Ya. Jadi gufirat dunubuhu as-saghair. Semua dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah. Ammal kabair, adapun dosa besar itu mau diampuni. Fala tukaffaru, maka tidak akan diampuni atau dikifarati, ya, illa bit taubah, kecuali kedah taubat. Dosa besar mah berupa syirik, eta mah kudu tobat. Moal bisa diampura kusabab salat atanapi ibadah anu sanesna di 10 malam terakhir utaminya nya dina bulan Ramadan. Kaitan dengan babul i'tikaf ini. Oke, yang kedua, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhirah min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaihi. Diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Sarungnya dipagehan Rasulullah, ya. Syadda mi'zarahu itu adalah kinayah, maksudnya Rasul sigap, siap. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa ayqaza ahlahu, dan membangunkan istri-istrinya. Jadi Rasul tidak hanya i'tikaf sendiri tetapi ngagugahkeun ka istrina di 10 malam terakhir bulan Ramadan, mulai dari besok. Jadi Rasul mulai dari besok, ya, di 10 malam terakhir gugah menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya. 10 malam terakhir di bulan Ramadan teh Rasulullah mah kitu. Aya urang kumaha? Bobo urang mah. Nah, 10 malam terakhir Rasulullah gugah. Ya, bahkan sampai wafatnya, sampai meninggalnya Rasul. Ya. Tuh, tadi sya'da mi'zarahu kinayah an kaunihi jadda wajtahada fil ibadah fauqa ma yajtahidu 'adatan. Jadi Rasul mengencangkan sarungnya di 10 malam terakhir, maksudnya adalah beliau itu sungguh-sungguh, ya, jadda wajtahada fil ibadah, sungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir di atas kebiasaannya. Biasa nama tara Rasul teh ngan dina 10 malam terakhir mah Rasul teh sigap bener-bener gitu ngahidupkeun 10 malam terakhir. Ahya lailahu teh qoma fihi bil ibadah. Rasul melaksanakan ibadah. Tadi atosnya naon wae ibadahna teh? Salat, baca Quran, naon deui? Bisa zikir, sholawat atau apa saja. Pokoknya 10 malam terakhir mah calik di masjid, teras sholat, tapi baca Quran sareng zikir. Eta Rasulullah. Urang sebagai umatna saena nuturkeun mensuri tauladane Rasulullah. Utamina pamegeun meskipun sudah bersuami istri, Rasul oge ngagugahkeun ka istrina 10 malam terakhir mah dihidupkeun ku berbagai macam ibadah. Oke, satu lagi ya, masih diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis-hadis i'tikaf sesuai nanti Siti Aisyah sebagai istri Nabi. Jadi Siti Aisyah terang karena perilaku Rasulullah di 10 malam terakhir menginformasikan kepada kita kebiasaan atau ibadah Rasul di malam 10 malam terakhir bulan Ramadan.
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashra awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Muttafaqun alaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW itu suka atau membiasakan beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Ya. Kemudian beliau beriktikaf, kemudian istri-istrinya pun beriktikaf setelah wafatnya Rasulullah. Jadi kebiasaan iktikaf itu dilanjutkan oleh istri Nabi. Rasul wafat, istri-istri Nabi melanjutkan i'tikaf. I'tikaf teh calik di masjid kanggo ibadah, terutama di 10 malam terakhir. Sabaraha lami di masjidna? Ya. Naha samenit, naha sajam, naha 2 jam. Nah, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Anu paling bagusnya sampai menjelang sahur. Yang paling tidak nah jam saatan, balik tarawih jam 8 misalkan ya. Iktikaf jam lebih ke jam 8 misalkan. Engkewe jam 12 sungi. Uih heula ka bumi jam 12 sungi ka masjid deui jam 12. Lebih ke jam 2 misalkan. Ya, beda-beda pendapat tentang berapa lama durasi i'tikaf. Gitu ya. Maka di sini ada beberapa pendapat para ulama. Kalau Bapak bahas terlalu lama lah, ya. Yang jelas secara hukum i'tikaf itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah, dan sunnahnya termasuk sunnah yang kuat di 10 malam terakhir Ramadan, fil ashril awakhir min Ramadan. Ya. Dan menurut Imam Syafi'i, zamanul i'tikaf atau waktu i'tikaf termasuk menurut Imam Ahmad, jadi lahdotun oge sakedap oge tiasa i'tikaf. Ya. Wahtalafa aidan fi aqalli zamanil i'tikaf. Paling sakedapna sakumaha i'tikaf teh? Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, anna aqallahu lahzatun. Ya, pang minimal namanya sakedap ya. Hei. Itu waktu melaksanakan i'tikaf. Kemudian Imam Malik fil masyhur aqallahu yaumun wa lailatun. Menurut Imam Malik mah pangsa kedapna teh sadinten sawengi i'tikaf teh. Siangna i'tikaf, wengina oge i'tikaf. Jadi kabumi teh ngan saukur mamlah kata Nabi KWC begitu. Lebet deui ka masjid sadinten sawengi menurut Imam Malik. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah, pangsa kedapna i'tikaf teh adalah sa'atun, sajam. I'tikaf sajam. Calik tetapi sholat tetapi baca Al-Qur'an sajam. Sa'atun 1 jam. Ya. Kemudian di manakah kita melaksanakan i'tikaf? I'tikaf itu adalah al-masjid. Ya, syartun lisihhatil i'tikaf. I'tikaf itu sah kalau dilaksanakan di masjid. Di mana? Di mana i'tikaf teh? Syarat sah i'tikaf adalah di masjid. Berarti tiasa teu i'tikaf di bumi? Teu tiasa. I'tikaf mah di masjid. Ya, syartun lisihhatil i'tikaf. Di masjid i'tikaf, sanes di bumi. Ya. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, sah i'tikaf di seluruh masjid ya yang ada di dunia. Ya.
Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad sah di setiap masjid, tapi masjidnya anu dianggo salat berjamaah. Ya. Tuqamu fihi al jamaah, di mana salat 5 waktu dilaksanakan di situ. Ya. Kemudian tambahannya tadi kan ada istri-istri Nabi suka iktikaf. Jadi dalam pembahasan fikih hadisnya boleh wanita ikut iktikaf di dalam masjid dengan syarat mendapatkan izin dari suaminya. Paham? Ya. Itu pembahasan kajian kita yang terakhir tentang iktikaf. Semoga bermanfaat dan semoga ada hidayah taufik kita bisa mengamalkannya ya, untuk mendapatkan pahala yang luar biasa, termasuk mungkin menunggu Lailatul Qadar yang insya Allah akan terjadi di 10 malam terakhir. Ada hadis lain di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 ya. Jadi iktikaf 10 malam terakhir, iktikaf di hari-hari ganjilnya atau malam-malam ganjilnya, termasuk ada hadis yang langsung menetapkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.